Halo teman-teman sekalian, pernah nggak sih kepikiran bahwasannya bumi itu tercipta dari apa, kemudian fungsinya untuk apa, dan tujuan utama diciptakannya bumi itu untuk apa? Dan kemudian kan kita itu belajar di dunia ini. Nah, terus untuk apa sih ilmu yang kita pelajari itu? Apa hakikatnya, apa tujuannya, dan apa sebenarnya manfaat dari kita belajar tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya sudah termasuk ke dalam ilmu filsafat, yang diantaranya nanti kita akan membahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oleh karena itu, pada video kali ini saya Stefan Ahmad Syakir selaku mahasiswa Universitas Terbuka Bandung dengan NIM 860566787 dengan prodi PGSD. Dengan ini saya akan mempresentasikan mengenai ilmu filsafat yang akan membahas mengenai ilmu ontologi itu apa, kemudian epistemologi, dan kemudian terakhir itu aksiologi. Oleh karena itu, saksikan terus video saya dan kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman sekalian, seperti yang telah saya sampaikan di awal, kali ini kita akan mempelajari ilmu filsafat yang akan membawakan pembahasan filsafat ilmu dalam kajian agama. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ontologi, ya, atau bahasa sederhananya apa yang dikaji. Intinya, ya sebenarnya teman-teman, jika kita membahas seperti ilmu biologi, ya sebenarnya apa sih yang kita kaji itu? Nah, itu masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu ontologi, yaitu apa yang dikaji. Dalam ilmu biologi tentu yang dikajinya adalah makhluk hidup, ya, mau itu manusia, hewan, tumbuhan. Bukan cuma yang kelihatan saja, tapi yang gaib atau metafisik pun seperti malaikat, surga, neraka, dan lain-lain sebagainya itu termasuk dalam objek kajian ontologi, apa yang akan dikaji, ya. Hal ini berdasarkan dalil Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Ingatlah, dengan hanya mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Oleh karena itu, sesuatu yang kita kaji, ya sebenarnya menunjukkan bahwasanya itu semua adalah kekuasaan Allah. Dan kita mengingat semua itu, maka akan terciptanya ketenangan dalam hati. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu epistemologi. Bagaimana cara kita mengetahuinya, ya. Nah, kita kan sekarang sedang membahas mengenai agama, seperti itu, ya. Nah, tentunya bagaimana cara kita mengetahui cara kita beragama Islam yang benar itu seperti apa? Maka di sini dijelaskan, ya, gimana sih cara kita mengetahui tentang agama, ya. Maka sumber pengetahuan agamanya itu adalah wahyu, Al-Qur'an, kemudian hadis. Kemudian yang ketiga adalah akal, dan yang keempat adalah pengalaman spiritual atau merasakan dan menghayati. Ya. Lantas cara memahaminya bagaimana? Ya, adalah dengan cara belajar, meneliti, tafsir, diskusi, tadabbur, tafakur, ya, dengan menyesuaikan dengan wahyu, logis, dan tidak bertentangan dengan akal sehat, ya, seperti itu. Nah, hal ini berdasarkan dalil dari Quran surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Pembahasan yang terakhir ditutup dengan aksiologi. Bahasa sederhananya adalah untuk apa dan nilainya apa, ya. Tuh. Setelah kita mendapatkan dua hal itu, maka yang langkah terakhir adalah untuk apa kita mempelajari itu, atau nilainya untuk apa nanti terakhirnya. Tujuannya kita mempelajari ilmu agama adalah mendekatkan diri kepada Allah, membentuk akhlak yang baik, membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain, hidup selaras dengan nilai-nilai agama. Nah, itulah buah atau hasil dari kita mempelajari agama. Dalilnya ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, ya, dan tidaklah kamu diberi ilmu melainkan hanya sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 85. Maka, ya, kesimpulannya, ya, ontologi kita tahu apa yang dipelajari dalam agama. Kemudian epistemologi kita tahu bagaimana cara mengetahui agama. Dan yang ketiga ya aksiologi kita tahu, ya, kita mengetahui bahwasanya kita itu beragama untuk apa dan apa nilainya, atau yang kita biasa ucapkan ganjarannya apa, seperti itu.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Stefan Masyakir, mahasiswa dari UT Bandung dengan prodi PGSD dan NIM 8605687. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.